Shalom saudari, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita minggu ini. Tema baru kita masuki yaitu Seated with Christ, didudukan bersama Kristus, dan malam ini subtemanya adalah pengenalan akan Kristus. Nah saudara, kita langsung aja bahwa Anda dan saya yang sudah menerima Yesus, kita tahu bahwa oleh korban darah Yesus kita sudah diampunin. Alkitab bilang bahwa tanpa pencurahan darah tidak ada pengampunan dosa, dan ketika Yesus mati di kayu salib, Efesus 1 ayat 7, ini salah satunya, mengatakan kita memperoleh pengampunan karena darah Yesus, darah yang tercurah karena kematiannya di atas kayu salib. Itu semua karena kasih karunia, akan kelayakan kita. Akibatnya adalah ketika kita diampunin, kuasa dosa tidak berkuasa, saudari. Artinya apa? Anda tidak lagi dilihat berdasarkan dosa Anda, tetapi berdasarkan iman Anda dan saya ya kepada Tuhan Yesus. Amin ya, saudara-saudari. Tetapi kita bukan berdebat dulu dengan kalau gitu boleh berbuat dosa. Bukan, tidak itu. Karena kemudian apa yang terjadi kemudiannya adalah Tuhan bangkit, dan ketika dia bangkit, dia naik ke surga, dia mengutus Roh Kudus supaya tinggal di dalam kita. Jadi untuk menyatakan ya kebangkitannya, ataupun kenapa dia bangkit, dan karena dia bangkit dia katakan dia naik ke surga, lalu dia akan utus Roh Kudus. Ya, sesuai dengan perkataannya sebelum sesaat dia belum mati. Saudara, dikatakan bahwa adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Pergi kemana? Ke surga. Itu dengan dia bangkit. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur ya ataupun roh penghibur tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Roh Kudus akan diutus saudari kepada kita oleh kebangkitannya. Ya. Dan buat apa Roh Kudus? Supaya dikatakan di dalam Yohanes 16 ayat 13, yaitu apabila ia datang, yaitu Roh penghibur, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itu yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan padamu hal-hal yang akan datang. Saudara-saudari, Roh Kudus yang disebut Roh kebenaran bagi orang percaya, ini ada 3 golongan atau 3 major hal yang akan Roh Kudus lakukan, saudari. Ya, pertama dia akan memimpin kita orang percaya kepada seluruh kebenaran. Kata memimpin ini bukan berarti langsung mendadak kita dituntut bisa, tetapi enggak. Dia akan tuntun kita supaya kita bisa apa? Hidup di dalam kebenaran ataupun melihat kebenaran, saudari. Dan Anda tahu Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah firman Allah yang hidup. Dan Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Jadi ketika dikatakan dia akan memimpin kamu pada seluruh kebenaran, artinya dia akan memimpin kita untuk hidup dalam firman Tuhan. Kenapa? Caranya bagaimana? Caranya memimpin kita sehingga firman itu menjadi pola pikir kita. Jadi dengan kata lain, Roh Kudus akan membantu kita, ya memimpin kita kepada pembaruan pikiran. Roma 12, saudari, katakan ya, berubah oleh pembaruan budi, pembaruan pikiran, saudari. Ini dia, berdasarkan firman Tuhan. Dan ketika dia pimpin, bukan sekali tetapi terus menerus. Jadi selama kita hidup di dunia, kita terus dibarui pikiran kita agar selaras, segambar dengan firman Tuhan. Amin ya. Sehingga dunia tidak lagi banyak mempengaruhi kita. Oke, saudari-saudari. Ya. Jadi itu. Yang kedua, dikatakan ia tidak akan berkata-kata dari sendiri, tapi segala sesuatu yang dengarnya itu yang akan dikatakannya. Ya, apa yang dikatakan? Yang didengar. Kenapa dia dengar? Karena dia satu, dia intim, dia punya hubungan. Apa yang disampaikan kepada kita? Perkataan Allah. Jadi perkataan apa? Perkataan yang lahir dari suatu hubungan. Saudara, ia tidak berkata dari diri sendiri, segala sesuatu yang dengarnya dikatakan. Ini mau kasih unjuk tentang hubungan intim. Roh Kudus akan menuntun Anda dan saya supaya memiliki hubungan yang intim dengan Yesus, saudari. Amin ya. Jadi Roh Kuduslah yang memimpin itu. Jadi bukan hanya sekedar kuasa, mujizat, bukan. Tetapi segala sesuatu yang membuat kita punya hubungan intim dengan Allah. Itu dia. Lalu kemudian yang ketiga, ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, ini yang banyak sekali kekeliruan dari orang percaya. Ketika dikatakan hal-hal yang akan datang, orang berkata ini nubuatan. Benar, hal-hal yang akan datang, nabi-nabi memberitakan sesuatu yang akan terjadi, ya. Karena di dalam firman yang lama dikatakan Tuhan tidak akan melakukan sesuatu tanpa memberitahukan
para nabi-nabinya. Jadi Tuhan akan beritahukan apa yang akan dia lakukan yang akan datang. Tetapi nabi itu nggak semua orang ditugaskan jadi nabi. Tetapi sebenarnya roh kebenaran, roh kudus ini diberikan kepada semua orang percaya. Jadi ini bukan nubuatan. Apa itu hal-hal yang akan datang? Saudara, kalau kita baca perjanjian baru, maka itu disingkapkan kepada kita. Apa? Janji-janji Allah. Janji-janji Allah, apa yang dibayar Yesus, itu semua untuk masa depan kita. Sesuatu yang akan datang. Jadi, dengan kata lain, Roh Kudus akan memberitahukan kita apa yang telah tersedia oleh pengorbanan, ataupun juga apa yang telah Yesus bayar sehingga tersedia bagi kita. Buat masa depan kita. Bukan buat masa lalu. Ya, buat masa depan, apa yang ke depan. 1 detik di depan Anda itu masa depan. Ya, kita belum tahu, tetapi apa yang terjadi di depan kita itu sesungguhnya di dalam kebenaran firman Tuhan itu sudah tersedia. Ketika Yesus mati, dan dia bukan hanya mati buat dosa Anda, tetapi dia juga membayar segala sesuatu yang dibutuhkan, yang dijanjikannya. Makanya firman Tuhan dalam Korintus katakan, Yesus adalah ya bagi setiap janji Allah. Kenapa? Karena dia sudah bayar. Artinya janji-janji Allah itu pasti. Kenapa bisa pasti? Karena sudah Yesus bayar, artinya sudah disediakan. Jadi sebagai orang percaya, Anda tahu setiap janji Allah itu bukannya akan, tetapi sudah ada. Tetapi dalam realitas roh. Iman membuat kita menariknya dalam menjadi kenyataan. Amin ya. Nah, mungkin orang bertanya, Pak, Roh Kudus kan juga mengingatkan kita akan dosa kan? Nah, saudara, kita ngelihat yuk perkataannya apa. Jadi Yohanes 16 ayat 13, sekarang kita tarik mundur, Yohanes 8 ayat 11. Dan kalau ia datang, kata datang ini bukan berarti menetap. Tapi kalau buat orang percaya, menetap. Ya. Kalau ia datang, ia akan menginsafkan. Roh Kudus akan datang sebagai roh yang memberikan pertobatan. Kepada siapa? Dunia. Orang yang belum percaya. Bagi dunia, orang yang belum percaya, dia datang sebagai roh yang memberikan pertobatan. Menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ada 3 hal. Dosa bukan karena perbuatan, tetapi karena tidak percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Karena firman Tuhan kata, barang siapa percaya aku tidak akan binasa. Nah, Anda sudah belum percaya. Kalau Anda sudah terima Yesus, Anda percaya. Roh Kudus tidak akan mengingatkan akan itu, tetapi akan mengingatkan tadi. Pembaruan budi, kemudian juga hubungan dengan Tuhan semakin mau punya hubungan dengan intim, kemudian mengingatkan janji-janji Allah. Lalu akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa. Ya, kebenaran apa? Banyak di sini, saudara. Bahwa akan Roh Kudus. Waktu Yesus pergi kepada Bapa, dia mengutus Roh Kudus. Ya, Yesus pergi ke Bapa, dia adalah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang bertata, Tuhan yang telah menang. Ya, itu kebenaran. Roh Kudus akan ingatkan akan penghakiman. Penghakiman apa? Bukan kita dihakimin, penguasa dunia telah dihakimin, telah dihukum oleh Tuhan Yesus. Yesus telah menang atas penguasa dunia. Siapa? Iblis. Iblis telah dilempar ke dunia, dia jadi penguasa dunia, tetapi ketika Yesus mati di kayu salib, dia menghancurkan kuasa penguasa dunia ini, bahkan menghukumnya. Saudari, ya. Dan inilah roh pertobatan yang diberikan kepada orang yang belum percaya. Jadi Anda tidak akan dikatakan hal ini, Anda sudah tahu semua, tapi Anda diberikan hal yang ini, saudari. Ya. Jadi tujuan Roh Kudus apa? Tentu semua ini dia tinggal di dalam kita punya hubungan intim, kita ngelihat apa yang tersatu kita, apa yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus, pembaruan pikiran. Ini tujuannya dengan kata lain adalah terhubung, yaitu Kristus di dalam kita. Jadi kekristenan bukan tentang masuk surga, udah puji Tuhan, saya yakin masuk surga. Belum, saudara. Kalau Anda hanya sekedar masuk surga, cukup darah Yesus tercurah. Nggak usah ditekankan tentang kebangkitan, tetapi pesan Injil adalah tentang kematian dan kebangkitan. Kita bukan hanya tahu bahwa kita akan masuk surga, tetapi kita tahu bahwa Kristus hidup di dalam kita. Roh Tuhan ada di dalam kita. Di dalam Kolose 1 ayat 26-27, terjemahan IMB, saudara, karena lebih tepat, rahasia yang tersembunyi dari masa ke masa, generasi ke generasi, sekarang telah dinyatakan kepada orang-orang kudusnya, kepada mereka Elohim ingin menjauhkan kekayaan dan kemuliaan rahasia itu. Saudara, sebelum saya lanjut, saudara, rahasia ini baru disampaikan, baru disingkapkan sekarang. Kenapa? Karena baru digenapi sekarang.
Dan itu tersembunyi. Namanya rahasia itu seperti warisan, seperti harta karun yang selama ini nggak disadari begitu besar dari generasi-generasi baru sekarang. Jadi betapa beruntungnya kita yang hidup di zaman sekarang, di zaman di mana Yesus telah mengutus Roh Kudusnya. Dan dikatakan ini kekayaan dan kemuliaan rahasia. Rahasia itu apa? Christ in us. Kristus di dalam kita. Saudara-saudari, banyak sekali orang percaya tidak mengerti dampak daripada Kristus di dalam kita, Roh Kudus yang ada di dalam kita, saudari. Alkitab kasih tahu itu adalah suatu rahasia, suatu hal yang dahsyat sekali yang nggak bisa dimiliki oleh orang sebelum Yesus mati dan bangkit. Dan baru sekarang, dan itu menunjukkan kekayaan dan kemuliaan. Anda tahu, ketika dikatakan kekayaan, sesuatu bukan tentang uang. Di dalam kerajaan Allah, kekayaan adalah sesuatu yang bisa membuat kita jadi berkat, membuat kita bisa mengendalikan, ya, menjadi berkat, bisa membuat kita damai. Saudari, kemuliaan ini kemuliaan adalah kuasa. Satu yang membuat Anda dan saya memiliki kuasa Allah. Melihat kuasa Allah, ini dia. Ya, jadi kehidupan kita, Kristus dalam kita, itu suatu hal yang luar biasa. Tetapi saya mau kasih beberapa poin di sini untuk menyadarkan kita, mengajak kita untuk bersadar. Tujuan utama Tuhan bukannya supaya kita diselamatkan. Tujuan utama Allah adalah supaya Dia dapat tinggal di dalam kita. Namun untuk tinggal di dalam kita, Dia harus menebus kita. Kenapa? Karena kalau kita belum ditebus, kita nggak bisa kudus, sedangkan Dia kudus. Tidak bisa Allah yang kudus bersatu dengan kita yang tidak kudus. Oleh sebab itu Dia perlu menebus kita. Oleh sebab itulah Dia mati sebagai korban penebusan dosa supaya kita bisa dikuduskan. Karena kita bisa dikuduskan, maka Dia bisa tinggal di dalam kita. Saudara, ini semua secara roh. Jangan dipikirkan secara perbuatan ataupun kehidupan jiwa kita. Ya. Dan demikian juga Kristus dalam kita adalah secara roh. Allah adalah roh. Saudari. Dan tahukah Anda bahwa ketika Kristus di dalam kita, keadaan kita jauh lebih baik daripada keadaan Adam. Adam tidak hidup dengan Kristus di dalam dia, tetapi Kristus di samping dia. Makanya kita baca bagaimana Allah di senja hari berjalan temuin Adam. Karena apa? Dia nggak tinggal di dalam Adam. Kalau tinggal di dalam Adam, dia nggak perlu berjalan hampirin. Dan sekarang kita ada di dalam, Kristus ada di dalam kita, saudari. Lebih jauh, lebih dahsyat. Kadang kita nggak menyadari. Banyak orang pikir, aduh enak ya Adam ya, semua tersedia, dia bisa kendalikan binatang, segala sesuatu. Wah, saudara-saudari, kita lebih dahsyat karena Kristus di dalam kita. Sayangnya kita orang percaya seringkali nggak menyadari dan menghidupin. Karena nggak menyadari, kita nggak menghidupi kebenaran ini. Ya, oh saudara, ini luar biasa. Ya. Kenapa luar biasa sih Kristus di dalam kita? Saudara, Alkitab berkatakan begini loh. Efesus 1 ayat 3 katakan, terpujilah Elohim Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah memberkati kita dengan segala berkat rohani di dalam surga. Ya, kalimat aslinya adalah bukan di dalam surga tetapi heavenly realms. Artinya di dalam realitas surgawi, di dalam realitas kerajaan surga. Yang adalah roh. Tuhan baru bisa memberkati kita. Baru bisa memberikan segala yang berkat surgawi itu ketika kita ada di dalam Kristus. Segala sesuatu diberikan kepada kita dalam kesatuan, di dalam Kristus, saudari. Di luar Kristus kita nggak dapat apa-apa. Dan Anda ngelihat nggak, kerinduan Tuhan adalah untuk memberkati kita. Tetapi Dia nggak bisa lakukan di luar Dia, hanya ketika kita ya satu dengan Kristus. Kristus ada di dalam kita. Ya, ini dia, saudari. Anda ngelihat, Tuhan bukan hanya mau Anda masuk surga, tapi Tuhan mau Anda juga
diberkati. Bahkan ini adalah pesan utama Injil, kabar baik. Bahwa segala sesuatu diberikan kepada kita, disediakan bagi kita di dalam Kristus. Dan ketika kita dalam Kristus itu bukan karena usaha kita, tetapi karena anugerah Tuhan. Ketika kita nggak sadarin, nggak menghidupi, maka apa yang Tuhan sediakan jadi nggak mengalir. Bukannya belum terjadi, tetapi karena nggak mengalir, bagaimana bisa terjadi dalam dunia, dalam realitas dunia, realitas nyata. Nah sekarang pertanyaan penting, saya mau bicara kepada orang-orang yang mau bertumbuh dewasa. Ya, bukan hanya sekedar ngelihat, oh berkat Tuhan. Nah pertanyaan sesaudari, apakah kita sudah hidup dengan kesadaran dan dengan gaya hidup Kristus di dalam kita? Sebagian kata, oh kalau Kristus dalam kita, kita berbuat yang benar, yang ini kita tahan. Nah, bukan itu. Kita ngelihat firman-Nya, saudara. Galatia 4 ayat 19 terjemahan IMB-nya lebih tepat. Dikatakan, anak-anakku, demi kamu aku menderita sakit bersalin lagi supaya Kristus dinyatakan dalam kamu. Kata Inggrisnya, Christ be formed in you. Kristus jadi terbentuk, saudari. Jadi dengan kata lain, tujuan kesatuannya itu, bahwa Kristus di dalam kita adalah supaya Kristus jadi nyata. Kita adalah objek Kristus. Kristus bukannya memaksa kita, tetapi kita menjadi saluran, kita bisa dapat kerjasama sehingga Kristus kelihatan di kehidupan kita. Untuk supaya Kristus jadi nyata di kehidupan kita, Paulus kasih unjuk, firman Tuhan kasih unjuk, itu seperti sakit bersalin. Saudara, sakit bersalin itu kadang intens, makin dekat mau keluar, makin sakit. Tetapi ketika keluar bayinya, seorang bersalin gitu ya, lupa itu sakitnya karena sukacitanya jauh lebih besar. Ya, nah? Demikian juga ketika kita mau jadi Kristus, itu mau jadi Kristus terbentuk dalam hidup kita, itu tidak mudah. Tetapi ketika kita semakin menjadi Kristus, itu akan mengalami sukacita yang luar biasa. Jadi kalimat bahwa Kristus dinyatakan di dalam kamu ini punya konotasi begini saudari ya. Ini perkataan yang saya bahwa itu datang dari dalam, sama seperti orang melahirkan dari dalam, saudara ya. Nah, kesadaran dari dalam kita, bukan dari luar. Oh, karena dilihat orang, oh karena diperhatikan orang, oh karena saya aktivis gereja, bukan itu dari luar. Tetapi kesadaran dari dalam. Di mana kalau dari dalam bicara jiwa Anda, pikiran kehendak kita diperbarui menurut pikiran dan kehendak Kristus. Jadi seolah Kristus itu hidup melalui Anda dan bergerak melalui Anda dari dalam. Nggak dipengaruhi oleh orang dan mengaruhi oleh keadaan. Karena PA kita bukan tentang doktrin, tentang knowledge, tetapi tentang kita melakukannya. Dan ini perkataan daripada Paulus, dikatakan begini dalam Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Lebih mulia daripada semuanya. Semuanya, saudara. Dan katakan lebih mulia, bukan lebih besar, lebih mulia. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nah, bagi dia sampah arti begini, ya, bukannya berarti nggak dibutuhkan, tetapi kalau dibandingin pengenalan akan Kristus itu jauh lebih tinggi dibandingin, maaf ya, mujizat berkat tuh dibandingin pengenalan Kristus tuh nggak ada apa-apanya, kira-kira kayak gitu, ya. Tapi bukan berarti nggak dibutuhkan. Sementara kalau dibandingkan, nah pengenalan Kristus itu mulia, lebih mulia segala. Jadi hidup bersatu dalam Kristus, Kristus dalam kita adalah suatu kehidupan yang haus, ya saudara, haus akan mengenal pribadi Yesus. Bukan haus berkatnya, bukan haus mujizatnya, bukan hanya sekedar haus kehadirannya. Karena begitu banyak orang bilang, oh Tuhan aku ingin kehadiranmu. Ketika kehadiran Tuhan membuat kita jadi hanya aware, aware itu artinya hanya menyadari kebutuhan kita, itu bukan membawa manfaat yang baik.
haus akan Tuhan itu, saudara, kita melihat segala sesuatu, mengenal Yesus lebih lagi. Paulus yang telah menulis begitu banyak surat-surat, bahkan menjadi perjanjian baru, tapi dia bilang dia masih haus, dia masih mencari pengenalan Kristus karena Allah begitu luar biasa besar, gak habis-habisnya. Dia tahu lebih banyak daripada orang-orang, tetapi dia bilang, aku haus. Pengenalan akan Kristus itu lebih indah, membuat adiktif. Kalau indah, lebih mulia, itu kan jadi tambah kita mau, edik, kecanduan, terus mau lagi. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengalami kehidupan seperti itu? Saya nggak mau menuduh, tapi jujur aja. Aku mungkin sebagian bertanya, Pak, bagaimana dong supaya bisa begitu? Saya mau undang kita untuk melatih memiliki gaya hidup seperti ini, saudari. Ya, saya ngomong buat orang-orang yang mau bertumbuh, orang-orang yang dewasa. Perhatikan baik-baik. Tadi dikatakan segala sesuatu itu sampah dibandingkan dengan pengenalan Kristus. Karena pengenalan Kristus lebih mulia dari segalanya. Jadi ketika saya punya masalah, bagaimana dong, Pak? Kan kita butuh solusi. Ketika saya punya penyakit, kan kita butuh kesembuhan. Ketika kita butuh finansial, kelimpahan, kita kan butuh. Ya, benar. Namun saat masalah datang, kebutuhan datang, kita bukan hanya sekedar minta solusi, minta mujizat, tetapi kita minta penyingkapan mengenal Kristus. Maksudnya apa? Maksudnya begini, ketika Anda dikecewakan, diperlakukan gak adil, itu sakit kan? Tetapi kita gak mikir, bagaimana Tuhan? Kenapa saya doa belum dijawab? Kenapa orang masih perlakukan saya kayak begini? Anda bukan melihat pada hal itu, tapi mulai kata, Tuhan, lewat keadaan ini, Tuhan mau menyikapkan apa tentang pribadimu? Ketika kita mengalami sakit penyakit pun juga sama. Bukan hanya kita mengklaim, tuh bila-bila Yesus sudah menyembuhkan, tetapi juga kita mulai, bukan hanya itu ya saudara, bukan ini diabaikan, tapi kita mulai tanya Tuhan, lewat keadaan ini, engkau mau menyingkapkan apa? Kenapa saudari? Karena ketika kita hanya fokus pada solusi, kesembuhan, mujizat, kita akan mudah lelah dan kecewa. Kenapa? Karena solusinya kadang-kadang tidak seperti yang kita bayangkan. Kemudian juga waktunya kadang-kadang bukan seperti yang kita inginkan. Ya kan? Ketika kita nggak ngerti, dan itu belum terjadi, ataupun datang terjadi tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita bingung, makin kecewa. Tetapi ketika kita mulai berfokus pada pengenalan akan Kristus, karena pengenalan akan Kristus kan lebih mulia dari segalanya, Tuhan, lewat keadaan ini, Tuhan mau kasih unjuk apa? Kadang-kadang saudara, ketika kita punya masalah, masalah datang lagi, kita udah nggak sanggup, kita bilang, Tuhan, aku nggak sanggup. Kalau kita hanya bilang, kenapa Tuhan kau nggak kasih kelegaan? Kita mungkin akan jadi putus asa, karena kok nggak datang udah gitu lama. Apa Tuhan nggak dengar doa saya? Nah saudara, Tuhan dengar. Tuhan sudah memberikan janji, dia mendatangkan kelegaan, itu pasti sudah tersedia. Tapi kalau kita fokus pada itu, kita mungkin akan mulai kecewa, lelah, karena kita nggak tahu waktunya kapan, caranya bagaimana. Oleh sebab itulah, apa yang Tuhan mau adalah ketika masalah datang, kita datang lagi yang lain, beruntun, lalu kita bilang, Tuhan, aku nggak sanggup. Nah mungkin mulai tanya, Tuhan, kau menyikapkan apa tentang pribadimu? Mungkin di situ Tuhan mau kasih unjuk dia adalah sebagai sumber kekuatan. Sehingga kita tahu, walaupun berat, tetapi Tuhan sumber kekuatanku. Kita mulai kenal Tuhan sebagai sumber kekuatan, lalu kita mulai berani hadapin masalah itu. Dengan iman bahwa pasti Tuhan sudah sediakan solusi di depan. Ketika orang-orang merendahkan kita, orang mengecewakan kita, mengkhianati kita, kita bukannya marah sama orang tersebut, bukan benci sama orang tersebut, kita mulai tanya, Tuhan, engkau mau menyingkapkan apa tentang pribadimu? Mungkin Tuhan akan menyingkapkan bagaimana Tuhan menjadi lautan kasih yang menenggelamkan dosa ataupun kesalahan orang. Banyak sekali saudara Anda bisa bertanya, karena ini hubungan pribadi, tetapi ketika apapun juga masalah ataupun kebutuhan Anda datang, fokuslah pada Tuhan, aku mau kenal engkau lewat masalah ini, aku mau kenal engkau lewat kebutuhan ini, aku mau kenal engkau lewat pergumulan ini.
Aku mau mengenal Engkau lewat ketidaksempurnaan hidupku, ketidaksempurnaan juga orang-orang sekelilingku, ketidaksempurnaan keadaanku, apapun juga. Bukan hanya sekedar solusi. Tuhan tahu kok. Dia bilang, I'm the way. Akulah jalan, akulah solusi. Artinya apa? Artinya solusi sudah tersedia. Tapi juga dengan kata lain, semakin kita mengenal Kristus, semakin kita tahu itu dia solusi. Amin ya saudara? Inilah sama yang Paulus katakan dalam Galatia 2:20. Yet not I, but Christ. Bukan lagi aku, melainkan Kristus. Kalau aku, maka aku akan melihat keadaan, kemampuanku. Kalau aku mau mujizat, aku mau langsung segera terjadi, terobosan-terobosan. Tetapi not I, but Christ. Bukan tentang aku lagi, Tuhan. Bukan apa yang aku mau, tetapi tentang Kristus. Tuhan mau Anda dan saya mengenal Dia. Karena semakin kita mengenal Dia, semakin kita melihat kesatuan dengan Kristus. Semakin kita sadar kesatuan dan hidup dalam kesatuan itu, maka kita melihat bahwa semua sudah tersedia. Masalah bikin kita tambah intim dengan Tuhan. Masalah membuat kita, pola pikir kita diubahkan lagi. Amin saudara. Inilah kehidupan di dalam Kristus. Renungkan itu semua saudara-saudari dan kita praktekkan ya sama-sama. Amin. PA kita ada tujuannya untuk mengubahkan kita, bukan untuk membuat kita jadi orang-orang yang teologian, bukan saudara, tapi menjadi orang-orang yang mau lakukan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.